Selamat sore, teman-teman mahasiswa yang ada di prodi akuntansi, psikologi, humas dan hukum, ya dimanapun berada. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan yang namanya kalimat pasif. Nah, jadi kalimat pasif itu adalah kalimat yang tidak hanya sekedar ada perubahan subjek menjadi subjek, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Nah, tetapi ada yang Anda harus perhatikan. Oke, baik. Kita akan lihat sekarang bagaimana kalimat pasif itu sendiri. Oke. Nah, ini kan ada kalimat ini. Nah, baik. Misalkan begini. Saya membelikan Bapak kue. Nah, ini dia. Saya membelikan Bapak kue. Nah, ini kembali lagi ini ke dalam ilmu bahasa. Ini namanya subjek, ini predikat, kan begitu. Ini objek, ini juga objek. Nah, jadi kalau kita lihat, saya membelikan Bapak kue. Jadi bahasa Inggrisnya I buy my father, ya, the father, ya. I buy a father, ya, father some cake. Ini dia, ya. I buy father some cake. Oke, itu kalimatnya gini. Nah, itu kalimat aktif, ya, kalimat aktif. Kemudian kita lihat bahasa Inggris dipasifkan ini, ya. Perhatikan, Bapak dibelikan ya kue oleh saya. Nah, ini Bapak dibelikan kue oleh saya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah father. Ingat, ini lihat. Kalau ada kata di, ya. Sekali lagi, kalau ada kata di, maka ini harus menggunakan is. Ya, is yang kita tahu ada is, mr. Ini lihat. Is, mr. Kalau yang namanya is itu adalah she, subjeknya adalah she, he, dan it. Nah, ini dia. Ya, she, he, it. Is. Ya, she, he, it. M-nya itu dia menjadi ini I. R-nya itu menjadi you, they, we. Nah, ini dia. Tuh, kalau subjeknya R itu adalah you, they, we. Nah, diperhatikan itu. Nah, jadi kalau menggunakan subjeknya is, berarti itu adalah she, it. Kalau am, I. R, you, they, we. Itu deh konsepnya, ya. Nah, tetapi karena nih father ini setara dengan he dia, gitu loh. Sehingga to be yang digunakan di sini adalah is, gitu loh. Jadi sekali lagi, jadi di sini harus menggunakan is, ya, is sebagai
bentuk D. Nah, gitu lah ya. Bentuk to D. Sehingga father is, ini belikan ini. Ini kan ada kan bahasa Inggrisnya ada buy. Jadikanlah dia menjadi verb 3 di sini. Nah, ini misalkan bought. Ini verb 3 dari buy. Ya. Bout-nya di sini verb 3 dari buy. Father is bought some cake, ya, some cake by me. Nah, ini begini. Father is bought some cake by me. Begitu. Ya. Father is bought some cake. Jadi, Bapak dibelikan kue oleh saya, itu artinya. Oke. Nah, itu pasifnya. Sekali lagi ya. Untuk menemukan D, ya, untuk menemukan D itu harus ada to be. Is MR. Is she it. Ingat. Is she it. Am I. Are you they we. Gitu loh, itu konsepnya. Ya, are you they we. Itu konsep dari penggunaan to be. Kita lihat sekarang lagi. Ya, kalimat yang berikutnya. Oke, saya hapus saja ya. Saya jadikan pasif sekarang biar langsung aja. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. Ya, buku ini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Jadi kan this book. Nah, lihat ini. Diturunkan dia kembali lagi. Ini start dengan it ya, start jangan lupa. Ini start dengan it. This book is bab 3. Ya. Bab 3-nya read apa? Jadi written ya. Ya, this book is written in English. Nah, so I said, okay, this book is written in English. Contoh lagi. Buku ini dijual di pasar. Atau oke. Atau saya bilang di Gramedia gitu aja, di Gramedia. Buku ini dijual di Gramedia. Jadi kembali lagi, this book ya ada is bab 3-nya sell menjadi sold in sudah jelas, maaf ya. Kalau sudah jelas pakai at Gramedia. Ya, jadi this book is sold in at Gramedia. Jadi this book is sold at Gramedia. Jadi buku ini dijual di Gramedia. Contoh lagi. Tas ini dibuat dari plastik. Misalkan begitu ya. Tas ini dibuat dari plastik. Tas ini dibuat dari plastik. Nah, kalau seperti itu, ya, jadi kita lihat sekarang. This bag, ya, this bag. Nah, lihat ini, ada D lagi. Is. This bag is, bab 3 langsung. Is made of, terbuat dari. This bag is made of plastic. Ya, plastik. Nah, begitu. Ya. This book is made of plastic. Jadi tas ini terbuat dari plastik. Oke.
itu menggunakan apa namanya, kalimat pasif. Nah, coba kita akan lihat teksnya. Ya, kita akan lihat teksnya. Contoh, saya akan hapus ini ya. Lihat nanti, tolong dibaca bukunya itu ya, berkaitan dengan pasif. Berkaitan dengan pasif, tolong dilihat bukunya itu, karena di sana sudah banyak sekali saya menulis bagaimana kalimat pasif itu bisa terbentuk. Ya, oke, saya hapus dulu ini. Oke, misalkan begini. Saya mempunyai mobil kecil. Nah, ini dia. Mobil itu digunakan untuk keluarga kecil. Mobil itu apa namanya, diparkir di depan atau di depan rumah. Mobil itu sering dipinjam atau sering di oleh anak saya. Ya, oke, coba kita ini teks ya. Coba kita pelan-pelan dulu. ini ada teks kecil ya. Ada teks kecil. Jadi ada empat kalimat di sini. Yang pertama, ya ini biasa. Ini namanya kalimat aktif. Oke, kita mulai lagi seperti ini ya. I have a small car. Nah, lihat nih. I have small car. Ya, I have a small car. Mobil itu digunakan untuk keluarga. Nah, ini boleh karena ini sudah disebutkan small car, langsung the car gitu ya. Ini fungsinya the. Jadi the-nya itu artinya digunakan ketika benda itu sudah disebutkan sebelumnya, sehingga kalimat berikutnya itu ketika menyebutkan kata mobil pasti akan muncul kata the. Ya, the car langsung. The car. Nah, ini lihat di. Ya, di. Jadi is used. Nah, for. Nah, ini ya. Is used for keluarga kecil, little family ya. Nah, ini little family. Nah, terus mobil itu lagi seperti itu. The car is bab 3. Dia bab 3 langsung park ya, park in front of my house. Ya, the car is parked in front of my house. Nah, ini lihat lagi berarti muncul the car ya, the car is often begini. Bab 3 ya, driven ya, driven by my daughter. Ya, perhatikan dulu. Nah, oke, perhatikan dulu sebentar. Ya, perhatikan. Ya, teks yaitu
I have car. Ya, I have small car. Nah, sekali lagi, ketika ada kalimat diulangi lagi, sekali lagi, ketika ada kalimat diulangi lagi sehingga muncul kata the car, ya, the car. Nah, kemudian ada bab 3 is used. Ya, the car is used for little family. Nah, kemudian ada kata mengulangi lagi, the car is parked in front of house. Masuk lagi, the car is often driven by my daughter. Jadi seperti itu. The car is often driven by my daughter. Nah, jadi sekali lagi ada kata is, kemudian ada verb 3 di sana. Ya, ada driven. Oke, jelas kan? Oke. Sekarang saya akan masuk modality lagi. Bagaimana klausa itu berkaitan dengan modality? Ya, modality. Ya, berkaitan dengan modality. Ya, silakan disimak dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan di-chat ya, di-chat. Oke, saya hapus dulu. Ya, nah jadi sekali lagi ada namanya modality, yaitu yang disebut dengan ada namanya can, shall, will, ya, may, must. Can, shall, will, may, must. Ya, ini artinya bisa atau dapat, ya, bisa dapat. Lihat di buku ya, bisa dapat. Nah, itulah tujuan kita membuat buku supaya apa yang kita inginkan ya bisa terjawab berkaitan dengan pasif misalkan itu. Nah, jadi Anda tidak usah lagi ragu-ragu. Oh, ada rumusannya di buku itu. Nah, kemudian shall ini sama dengan ya bisa akan, bisa kan, bisa, mungkin itu artinya bisa ya, mungkin ya, ini ya, mungkin ya, barangkali ya, ini pasti atau harus, begitu ya. Baik, ini kan ada shall, can, may, must. Nah, ini pasti ya. Jadi begini, bisa, dapat, akan, bisa, mungkin, oke. Yang penting konsepnya tahu. Nah, ketika ini menggunakan pasif, sekali lagi, ini menggunakan pasif, ya. Contoh, buku ini bisa dibeli di toko buku. Buku, coba kita lihat buku. Buku ini dibeli ya, dibeli di toko buku, nih. Buku ini dibeli di toko buku, berarti langsung this book ya. This book ya, ini dia ya. This book ini ada di is, langsung. Bab 3-nya is bought. Nah, yang tadi ya is bought in bookstore. Ya, bookstore. Nah, ini dia. Buku ini dibeli di toko buku. This book is bought in bookstore. Ya, this book is bought in bookstore. Itu. Oke, baik.
This book is bought is in bookstore. Bagaimana kalau ada kata, nah ini dia, saya masukkan lagi, buku ini bisa dibeli, dia dibeli di toko buku, di toko buku. Buku ini dibeli di toko buku. Buku ini bisa dibeli di toko buku. Ya, buku ini bisa dibeli di toko buku. Ketika ada kata modality, ada can, sekali lagi, ketika ada modality, ada can, ya, the can, kita menggunakan begini. This book, ya, this book. Nah, ini ada can. Ya, can. Nah, ini ada di. Can dulu, ada di sana. D-nya ini turunan daripada can, shall, will, must. Can, shall, will, may, must. Ini akan berlaku menjadi be. This book can be. This book can be. Bought, ya, bought in bookstore. Ya, jadi can be. Nah, misalnya saya ganti dengan akan, ganti dengan will be, pasti must be, dan seterusnya. Jadi this book must be bought in bookstore. Jadi tinggal ganti saja di sini, ya, can be, will be, dan seterusnya. Ya, this book can be bought in bookstore. Jadi buku ini bisa dibeli di toko buku, itunya. Ya, this book can be bought in bookstore. Oke, silakan dipahami dulu. Ya, silakan 2 menit. Silakan. Silakan dipahami. Ya, sudah saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan apa namanya, modality dalam pasif. Oke, contoh. Ya, mobil ini sangat kotor. Mobil ini harus dicuci secepat mungkin. Secepat mungkin. Mobil ini akan disewakan kepada tamu.
kita lihat sekarang. Mobil ini sangat kotor. Mobil ini harus dicuci secepat mungkin. Yang ketiga, mobil ini akan disewakan. Ini harus gini ya. Jadi semua gini ya. Jadi mobil ini akan disewakan kepada tamu. Mobil ini akan ditempatkan di depan gedung ini. Nah, coba kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang. This car is very dirty, ya, dirty. Is very dirty. This car is very dirty. Nah, ini lihat. This car is very dirty. Jadi, mau ulangi lagi. The car must, karena ada di, must be washed. Perhatikan langsung. Ya, wash menjadi washed ya. Must be washed. Ada kata se. Ya, ada kata se. As soon as possible. This car must be washed. Ini obliga. This car must be washed as soon as possible. Secepat mungkin. This car must be washed as soon as possible. Mobil ini akan disewakan. The car langsung. The car is rented for guests. The car is rented for guests. Nah, terus mobil ini akan ditempatkan ya. The car is place pertiga langsung. Ya, place in front of this building ya. Jadi seperti itu. The car is placed in front of building. Nah, tolong diperhatikan lagi. Itu 2 menit. Ya, jadi this car is very dirty. The car must be washed. Ketiga. Harus dicuci. Must be washed. Ketiga. Ya, the car. Nah, sorry. Ini kan di. Sekarang ada akan. Lupa tadi. Lupa di sini semua. Diganti dengan will. Ya, will be. Will be ya. Sehingga karena is-nya itu menjadi be ketika dia bertemu dengan modality. Ya, ketika bertemu dengan modality, maka itu akan menjadi itu akan menjadi be. Oke. Yuk lanjut lagi kalau sudah memang. Terus kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Contoh.
Saya ke bahasa Inggris langsung. The building, coba kita lihat sekarang. Coba kita lihat sekarang ya. The building will be repainted. Jadi the building will be repainted. Jadi begini. Bangunan ini atau gedung ini akan dicat ulang. Ya. The building will be repainted into green. Jadi bangunan ini akan dicat menjadi hijau. The building will be repainted into green. Jadi bangunan ini akan dicat ulang ya menjadi hijau. Nah, warna itu sekali lagi nya itu mengulangi ya. Warna itu diyakini memberikan mereka kebahagiaan. The color is believed to give them happiness. To give them happiness. Some daily workers will be hired to paint the wall. Jadi beberapa pekerja harian akan dipergunakan. Nih, lihat pasif. Akan dipergunakan untuk mengecat tembok. Some daily workers
ya, will be highest to paint the wall. The wall be much more beautiful. Jadi tembok itu akan jauh lebih indah atau lebih cantik. So the building is seen very clear. Jadi tembok itu, ya, tembok itu dilihat sangat jelas, begitu loh, ya. So the building is seen very clear, ya, very clear. Jadi tembok itu dilihat sangat jelas sebenarnya. Ya, baik. So ini perhatikan ini ya, pasifnya itu. Perhatikan. Oke. Silakan perhatikan dulu dalam 2 menit. Yuk, lanjut. Ya, lanjut. Contoh, buku ini, kembali lagi ke topik yang pertama. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. Ini lihat, buku ini tulis dalam bahasa Inggris, ya. This book, ya, this book is, bab 3, is written in English. Ya, this book is written in English. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. This book is written in English. Kemudian, kalau saya tanya, apakah buku ini ditulis dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Nah, jadi begini dia. Ya, this book is written in English. Ini bawa ke depan. Is the book, ya, is the book. Bab 3 langsung. Ini bawa ke depan, ya, isnya, ya. Isnya bawa ke depan. Is the book written, ya? Is the book written in English? Nah, begitu dia. Ya, bertanya, apakah buku itu ditulis dalam bahasa Inggris? Is the book written in English? Oke. Is the book written in English? Apakah buku itu ditulis dalam bahasa Inggris? Sekarang pertanyaan lagi. Kenapa? Ya, buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. Kenapa buku ini ditulis dalam bahasa Inggris? Kenapa buku ini ditulis dalam bahasa Inggris? Nah, lihat nih, why? Ya, kembali lagi. Why is?
Ambil ini, why is the book, ya, the book atau this book boleh, nggak apa-apa. The book, bab 3 langsung, written in English. Nah, begitu ya. Why is the book written in English? Kenapa buku ini ditulis dalam bahasa Inggris? Oke. Why is the book is written in English? Kenapa buku ini ditulis dalam bahasa Inggris? Oke, contoh lagi. Saya diberikan kue oleh Anton. Ini kan? Nih. I am, berikan langsung. I am. Kenapa am? Karena saya kan I am. I am about some cake, ya, some cake by Anton. Ya, I am about some cake by Anton. I am about some cake by Anton. Saya diberikan kue oleh Anton. Saya diberikan kue oleh Anton. I am bought some cake. I'm bought some cake by Anton. Nah, kenapa saya diberikan gini deh. Bertanya, kenapa saya diberikan kue sama Anton? Why? Bawa ke depan. Am I bought some cake, ya, some cake by Anton. Why am I bought some cake by Anton? Kenapa saya diberikan kue oleh Anton? Gitu. Why am I bought some cake by Anton? Ya. Nah, itu. Oke. Contoh lagi. Ya, contoh lagi. Ya, contoh lagi. Contoh. Buku ini bisa dibeli di Gramedia. Ya. Buku ini bisa dibeli di Gramedia. Buku ini bisa dibeli di Gramedia. Langsung. This book can be. This book can be, berikan langsung, bought at Gramedia. Ya. This book can be bought at Gramedia. Jadi buku ini, ya, bisa dibeli di Gramedia. This book can be bought at Gramedia. Nah, jadi saya mau tanya, di mana buku ini bisa dibeli? Nah, begini ya, di mana buku ini bisa dibeli? Where, ya, where. Ini can. Bawa ke depan, can-nya bawa ke depan. Where can
this book, ketikkan langsung about, ya. Where can this book about? Where can this book about? Jadi di mana buku ini bisa dibeli? Where can this book about? Di mana buku ini bisa dibeli? Ya, where can this book about? Di mana buku ini bisa dibeli? Where can this book about? Kenapa buku itu bisa dibeli di Gramedia? Langsung. Why can this book, ya, this book about, ya, about at Gramedia. Begitu dulu ya. Ini saya hapus nih biar nggak mengganggu nih. Ya, gitu ya. Why can this book? Where can this book? Kurang B. Why can this book? Kurang B juga. Ya, di mana where can this book be about? Where can? Ini dia biar lebih bagus ya. Where can this book be about? Why can this book be about at Gramedia? Gitu ya. Oke. Why can this book be bought at Gramedia? Tolong diperhatikan dulu. 1 menit. Why can this book be bought? Why can this book be bought at Gramedia? Ya, jadi begini. Ya, this book can be bought at Gramedia. Ya, jadi sekali lagi, ya. Kalau modality, kalau bertanya modality bawa depan. Where can, langsung. Where can this book be bought? Ya, jadi where can this book be bought? Bisa didapatkan, di mana buku ini bisa dibeli. Nah, why can this book be bought at Gramedia? Ya, sampai di sana saya pikir. Ya, coba perhatikan dulu ya. Silakan dibaca bukunya supaya lebih jelas. Ya, ini hanya guideline saja. Nanti kalau Anda, sekali lagi, kalau Anda ingin mengembangkan pasifnya itu, silahkan baca judulnya klausa pasif dalam buku yang Anda pegang itu. Ya, judulnya klausa pasif. Oke. Silakan, ada ya. Jadi baik, kalau begitu ya, saya akan saya akan akhiri dulu mata kuliah ini. Ya, semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam rahayu bagi kita semua. Salam, salam, salam.